Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Nika Dedia Rahayu, NIM 2023010101031. Saya mahasiswa program studi bimbingan konseling. Hari ini akan mempraktikkan langkah-langkah konseling individual. Be watching. Seorang siswi sekolah menengah atas atau SMA kelas 11 berinisial B, usia 17 tahun, dirujuk ke guru bimbingan dan konseling karena mengalami penurunan motivasi belajar yang signifikan disertai dengan keluhan kecemasan. Berdasarkan hasil wawancara awal, konseli melaporkan kesulitan dalam berkonsentrasi selama proses pembelajaran serta mengalami penurunan capaian akademik dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Selain itu, konseli menunjukkan perubahan perilaku sosial, yaitu menjadi lebih menarik diri dan mengurangi interaksi dengan teman sebaya. Konseli mengungkapkan adanya perasaan tidak percaya diri serta kekhawatiran berlebihan terhadap penilaian negatif dari lingkungan sosial, khususnya dalam konteks akademik. Gejala utama meliputi cemas dan tidak percaya diri, sulit tidur dan overthinking, menarik diri dari teman, menghindari tugas atau presentasi, dan penurunan prestasi akademik. Riwayat awalnya cukup aktif, memburuk setelah pengalaman ditertawakan saat presentasi. Konteks sosial budaya, tuntutan orang tua tinggi, sering dibandingkan dengan saudara, budaya malu jika gagal. Sebentar. Silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Sebelumnya, apa benar kau Bella? Ya, Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar saya cukup baik. Begitu. Hari ini kamu dapat mata pelajaran apa? Kimia, tapi gurunya nggak bisa hadir. Oh gitu. Tapi dikasih tugas. Iya, tapi tugasnya dikerjain di rumah. Oh, nanti ingat ya dikerjain tugasnya. Iya, Ibu. Ngomong-ngomong, tadi kamu ke sekolah naik apa? Diantar bapak saya. Oh, kamu diantarin bapak. Setiap harinya kamu diantarin bapak. Iya, kadang Ibu juga. Pernah nggak kamu nebeng sama temen? Enggak. Oh gitu, bagus ya. Artinya orang tua kamu peduli sama kamu. Kamu tuh asalnya dari mana sih? Dari tianya. Oh, dari Gianyar. Kalau sampai ke sekolah tuh berapa menit? Paling 7 menit. 7 menitan, 7 sampai 10 menit sepertinya ya. Itu cukup jauh kan? Iya. Terima kasih ya kamu sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini hari ini. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, kamu udah tahu tujuan konseling kita hari ini? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, terima kasih ya kamu udah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Baik, sepertinya kamu sudah tahu tujuan konseling kita hari ini. Nah, tapi Ibu akan jelaskan sedikit mengenai tujuan dan peran Ibu serta asas kerahasiaan dan juga durasi sesi hari ini. Nah, yang pertama itu ada tujuan. Tujuannya itu adalah untuk membantu kamu memahami dan mencari alternatif solusi atas permasalahan atau hal-hal yang kamu sedang rasakan atau masalah yang sedang kamu hadapi. Sedangkan peran Ibu di sini adalah untuk mendengarkan kamu dan membantu mencari solusi atas masalah yang kamu hadapi. Nah, kamu di sini nggak perlu khawatir karena apapun yang kamu ceritakan itu akan Ibu jaga kerahasiaannya. Untuk waktu konseling kita sepakati 45 menit gimana? Boleh, Ibu. Oke, karena nanti Ibu juga akan ada pertemuan dengan kepala sekolah, jadi semoga nanti kita bisa ya memenuhi 45 menit itu. Baik, Ibu.
Oke. Oh iya Bella, di sini kamu bebas ya bercerita apa saja sesuai dengan kenyamanan kamu. Kamu nggak perlu terburu-buru. Eh, Apapun yang ingin kamu ceritakan, kamu bisa ceritakan. Apapun yang kamu ingin sampaikan, kamu sampaikan. Di sini ibu akan mendengarkan. Nggak perlu terburu-buru, kamu bisa pelan-pelan bercerita. Ibu pertama-tama ingin mendengar apa sih keluhan kamu akhir-akhir ini, apa yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini? Sebenarnya Ibu, saya akhir-akhir ini sering merasa cemas. Oh, jadi kamu akhir-akhir ini merasa cemas. Kalau boleh tahu, saat bagaimana kamu mulai merasa cemas? Iya Ibu, saya saat sedang di kelas, saya mulai merasa cemas dan tidak percaya diri. Kedengarannya situasi kelas itu membuat kamu gak nyaman ya, dan mungkin kamu ada rasa takut membuat kesalahan di depan teman-teman. Iya Ibu, saya takut merasa salah, saya takut ditertawakan seperti dulu. Sekarang saya lebih banyak diam dan menghindar. Pasti itu bikin kamu gak nyaman ya. Iya Ibu. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut pengalaman kamu takut ditertawakan? Bisa Ibu. Jadi waktu itu saat sedang presentasi di depan, saya ngeblank dan ada beberapa teman saya yang menertawakan saya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan presentasi saya dengan lancar. Sejak kejadian itu, saya takut bakal terulang lagi. Oh, jadi kamu punya pengalaman itu. Kalau boleh tahu, kapan kejadiannya? Sudah 3 bulan yang lalu. Oh, itu cukup lama ya. Berarti kamu sudah memikul beban selama 3 bulan. Kamu terus menghindar selama 3 bulan ini. Bagaimana perasaan kamu dengan melihat kondisi kamu yang sekarang? Saya merasa capek Ibu. Pikiran saya sering penuh, apalagi kalau malam saya sulit sekali tidur. Itu pasti ya sangat sulit bagi kamu ya. Kalau menurut kamu apa sih dampak dari menghindar itu? Saya takut nilai saya turun dan takut mengecewakan orang tua saya nantinya. Apa yang paling kamu khawatirkan dari situasi ini? Saya takut dianggap tidak pintar Ibu, apalagi orang tua saya yang selalu berharap saya mendapat juara seperti kakak-kakak saya. Saya takut membuat mereka kecewa sama saya. Saya melihat kamu berbicara menunduk dan suaramu sedikit pelan. Kamu tegang? Saya merasa kepikiran terus Ibu. Dari yang saya dengar tadi, kamu sepertinya takut membuat orang tuamu kecewa, apalagi mereka menaruh harapan besar ya sama kamu. Dan sepertinya kamu itu takut dibanding-bandingkan dengan kakak-kakak kamu yang dimana mereka berprestasi dan orang tuamu itu takut menilai kamu tidak pintar sama seperti kakak-kakakmu. Benar begitu? Benar Ibu. Baik, kalau saya rangkum dari kejadian presentasi dan ditertawakan oleh teman-teman, kamu menjadi pribadi yang tidak percaya diri dan cemas atau tegang saat berada di kelas. Nah, hal itu juga bikin kamu malamnya susah tidur, dan kamu sering overthinking, dan bahkan nilai kamu menurun. Akhirnya kamu mulai menghindar dan juga menarik diri dari teman-teman. Ibu. Selain itu, saya juga melihat meskipun kamu merasa cemas dan takut salah saat di sekolah, kamu tetap berusaha datang dan menyelesaikan semua tugas-tugasmu. Sebenarnya kamu mempunyai tanggung jawab yang baik loh Bella. Terima kasih Ibu. Dari semua yang tadi kamu ceritakan, apa sih yang ingin kamu ubah dari perasaan atau kondisi yang kamu alami sekarang?
Saya tidak ingin merasa cemas berlebihan, saya ingin merasa jauh lebih percaya diri saat di dalam kelas maupun saat berinteraksi dengan teman-teman, Ibu. Jadi tujuan kamu itu adalah mengurangi kecemasan yang berlebihan dan juga ingin meningkatkan rasa percaya diri. Benar begitu? Benar, Ibu. Baik, kalau kita simpulkan, fokus kita nanti itu adalah membantu kamu agar lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih berani, terutama saat berada di kelas. Baik, Ibu. Saya melihat sebenarnya tuh kamu ingin menjadi pribadi yang percaya diri, ingin menjadi pribadi yang berani tampil di kelas, tapi sayangnya rasa cemas dan rasa takut itu lebih dominan daripada dirimu sehingga kamu lebih suka menghindar dan diam. Benar? Ya, Ibu, saya sadar akan hal itu. Nah, kalau kita itu sekarang kembali nih ke masa kamu ditertawakan. Ibu ingin bertanya, apa sih kira-kira makna dari pengalaman itu? Saya merasa sangat bodoh. Saya mengerti, kejadian itu pasti sangat memalukan dan bikin kamu gak nyaman. Tapi perasaan itu bukan berarti kamu harus merasa bodoh ya Bella. Itu hanya salah satu pengalaman yang buruk, tapi gugup di depan kelas itu adalah hal yang sangat wajar. Ibu juga pernah mengalami hal tersebut. Ibu sering gugup saat di kelas, bahkan juga teman-temanmu pasti merasakan hal yang sama. Iya juga sih, Bu. Setiap orang pasti pernah mengalami rasa cemas seperti itu. Jadi kamu jangan pernah merasa sendiri ya Bella. Iya, Ibu, saya merasa jauh lebih tenang. Kalau kita terus menghindar, justru rasa takut itu akan semakin kuat, Bella. Nah, apalagi kalau saya lihat kamu itu adalah pribadi yang bertanggung jawab dan mau berkembang. Hanya saja pengalaman itu yang membentuk kamu menjadi pribadi yang kurang percaya diri dan merasa ragu pada diri sendiri. Iya, Bu, saya mulai menyadari itu. Ibu senang mendengar akhirnya kamu menyadari akan hal itu. Jadi sebenarnya kamu itu adalah pribadi yang bertanggung jawab dan mau berkembang. Hanya saja pengalaman-pengalaman buruk saat presentasi itu bikin kamu tuh jadi pribadi yang tidak percaya diri, sering merasa cemas. Tapi hal itu tuh tidak mengurangi nilai yang ada pada dirimu loh Bella. Iya, Bu, jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, sebagai langkah awal, bagaimana kita coba hal-hal kecil dulu. Seperti minggu ini kamu mulai menjawab satu pertanyaan dari guru, gimana? Baik, Bu, akan saya coba. Bagus sekali kalau kamu mau mencobanya. Jadi Bella, rasa cemas itu sebenarnya hal yang sangat wajar. Semua orang tuh pasti pernah mengalaminya. Tapi kalau kamu berlebihan, itu juga akan berdampak pada proses belajar kamu. Kamu akan sulit untuk berkonsentrasi. Iya, benar, Bu, rasa cemas sangat mengganggu konsentrasi saya. Saat kamu merasa cemas dan ingin merasa rileks, kamu bisa latihan tarik napas dalam. Caranya itu tarik napas selama 4 detik, lalu tahan selama 2 detik, dan hembuskan perlahan selama 6 detik. Nah, itu ulangi terus sampai tubuh merasa rileks dan merasa lebih tenang. Gimana? Boleh, Bu. Kalau kita coba sekarang gimana? Oke, caranya itu kamu duduk yang tegak. Kita mulai latihan napas dalamnya ya. Sekarang tarik napas, tahan, hembuskan. Tarik napas lagi, tahan, hembuskan. Nah, gimana? Kamu sudah merasa nggak lebih rileks? Berasa, Ibu.
Oke, nanti kamu bisa mencoba ya. Kalau kamu tiba-tiba merasa cemas saat di kelas, kamu bisa menggunakan latihan itu. Baik, Ibu. Nah, selain latihan napas dalam, kamu juga bisa melakukan latihan menulis pikiran atau kekhawatiranmu. Nah, caranya itu kamu siapkan kertas kosong dan juga pulpen. Kamu bisa menulis pikiran-pikiran negatif kamu di kertas itu, apa yang bikin kamu merasa cemas, kamu bisa tulis di sana. Nah, itu bisa bikin overthinking kamu lebih reda dan bisa bikin kamu merasa lebih tenang dan bisa bikin merasa lebih rileks. Wah, kayak journal gitu ya, Bu? Ya, benar sekali. Baik, nanti saya coba. Baik, dari beberapa pilihan yang sudah Ibu berikan tadi, ada latihan menjawab pertanyaan kelas, latihan nafas, dan juga membuat jurnal. Menurut kamu, mana yang paling siap akan kamu lakukan? Saya akan mencoba latihan napas dulu, Bu, dan mulai menjawab satu pertanyaan di kelas. Wah, itu pilihan yang sangat bagus sekali, Bella. Saya melihat kamu mempunyai kemauan untuk berubah dan mempunyai kemauan untuk meningkatkan rasa percaya dirimu. Ingat, apapun yang kamu lakukan, sekecil apapun hal yang kamu lakukan, itu sangat berarti untuk perubahan kamu. Iya, Ibu. Saya jadi merasa lebih semangat untuk mencoba. Bagus, Ibu senang sekali melihat tekadmu dan semangatmu untuk berubah. Nah, di pertemuan berikutnya kita evaluasi ya apa saja latihan sudah berjalan, dan kalau perlu kita akan tambahkan teknik supaya kamu menjadi lebih percaya diri lagi. Baik, Ibu. Baik, mengingat waktu kita sudah hampir selesai, bagaimana kalau kita akhiri saja sesi konseling kita pada hari ini. Terima kasih kamu sudah mau terbuka, sudah mau bercerita, dan juga mau mencoba langkah-langkah yang Ibu berikan tadi. Saya senang sekali melihat kamu bersemangat dan juga mau berubah. Baik, Ibu, terima kasih. Kalau begitu, saya pamit ya. Ya, silakan. Sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Ibu. Ya, hati-hati ya.